Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kami? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sedang sibuk mempersiapkan seperti pagi hari seleksi tahap 2 Pak. Tahap 2 wawancara ya? Wawancara. Ya mudah-mudahan lancar ya. Kapan ini? Insya Allah jadwalnya hari Rabu. Hari Rabu pukul ya? 7 malam. 7 malam lancar lah insya Allah. Baik Pak Fahmi, kita akan melaksanakan supervisi akademik ya. Jadi tahapannya itu yang pertama praobservasi, kemudian setelah itu observasi, dan yang terakhir kita melaksanakan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan observasi, praobservasi ya, praobservasi. Santai aja ya kita. Ya. Cuma discuss aja, sharing gitu kan. Baik Pak Fahmi, RPP-nya ini ya. Ini kelas 10 berarti Pak Kelas Fahmi ya. 10, iya. Kelas 10. Nah, apa nih tujuan yang hendak dicapai Pak Fahmi dalam pembelajaran di kelas 10 ini? Ya, baik. Untuk kelas 10 di RPP yang saya buat ini, materi utamanya itu mengenai integrasi nasional, Pak. Kemudian tujuannya yaitu melalui kegiatan diskusi dan metode window shopping, siswa mampu untuk menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai konsep integrasi nasional dengan menarik. Menyajikan hasil diskusi kelompok dan window shopping secara menarik ya. Bisa sekali. Nah, apa aja kira-kira aspek atau pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan? Baik, untuk aspek yang dicapai yaitu di kompetensi pedagogi, yaitu yang pertama kerjasama antar siswa, di mana di dalam pembelajaran itu siswa tidak hanya untuk memahami secara konseptual apa itu integrasi, tetapi juga benar-benar menghayati, melaksanakan di dalam kelas konsep integrasi tersebut. Caranya kerjasama itu melalui menggambar burung Garuda di dalam satu kelompok, di mana burung Garuda itu digambar, setiap anggota kelompok menggambar bagian yang berbeda gitu. Ketika disatukan secara acak, maka harus membentuk satu burung Garuda utuh. Itu adalah bagian kerjasama. Kemudian yang kedua adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa ini saya upayakan dalam kegiatan diskusi, baik itu diskusi kelompok maupun nanti ketika presentasi diskusi antar kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu window shopping, metode window shopping. Kenapa memakai metode window shopping, tidak presentasi seperti biasa di kelas? Saya merasa dengan window shopping ini peserta didik lebih mampu untuk presentasi di dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga peserta didik dituntut untuk aktif berbicara. Tidak hanya itu saja yang berbicara, tapi semua anggota kelompok itu akan dituntut untuk bisa presentasi, bertanya, dan juga menjawab. Baik, iya. Berarti saya ulangi lagi ya, ini cuma konfirmasi saja. Yang pertama mungkin kerjasama peserta didik ya, Iya. Peserta didik. Kemudian yang kedua keaktifan siswa, dan yang ketiga itu mengenai metode pembelajaran window shopping. Nah, dari yang ketiga ini Pak Fahmi ya, yang pertama untuk kerjasama peserta didik, itu kira-kira indikator keberhasilannya apa sih? Kerjasama peserta didik ini nanti akan dinilai, ada lembar penilaiannya, di mana penilaiannya menggunakan penilaian antar teman, antar kelompok. Itu mengukur dari pembuatan poster tersebut. Jadi di dalam poster itu ada beberapa komponen. Pertama, komponen burung Garuda yang digambar oleh semua anggota kelompok. Satu orang hanya mengerjakan satu bagian, dan itu akan terlihat gitu mana yang dikerjakan oleh satu orang dan mana yang dikerjakan bersama-sama akan terlihat. Kemudian komponen yang lainnya seperti rangkuman materi, kemudian hiasan-hiasan dalam poster gitu, hal-hal lainnya juga
akan terlihat gitu jika bekerja bersama-sama ataupun dikerjakan oleh hanya satu orang. Jadi kalau misalkan ada yang gejlok atau Iya. tidak simetris, berarti Iya. kerjasamanya kurang kalau begitu Kurang, ya. iya. Ya. Ataupun malah kalau bagus sekali gambarnya sama kalau di dalam kelihatan saya di Burung Garuda, kalau digambar oleh orang yang berbeda-beda itu akan gejlok justru. Kalau yang bagus banget, wah ini satu orang nih kayak gambarnya kayak gitu biasanya. Yang berarti one man ya. One man show. One man show. Kemudian untuk keaktifan siswa apa nih kira-kira indikator keberhasilan untuk keaktifan siswa? Kalau keaktifan siswa dari pertanyaan, jadi pertanyaan menjawab dan mengajukan pertanyaan itu akan ada catatannya, siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab, siapa juga nanti yang presentasi akan ada lembar penilaiannya. Kemudian untuk metode pembelajaran window shopping itu sendiri? Nah, untuk window shopping itu nanti setiap ada 9 kelompok, jadi nanti semua kelompok punya poster yang akan ditempel di seluruh bagian dinding kelas. Kemudian setiap kelompok akan dibagi menjadi 2 tim, ada tim yang menjadi tuan rumah dan ada tim yang menjadi tamu. Jadi nanti tamu akan berkeliling setiap kelompok. Tugas tim tuan rumah itu adalah menjamu tamu, menjawab pertanyaan, menjelaskan materi yang ada di poster. Sementara tugasnya tamu itu adalah bertanya, kemudian menilai teman, menilai hasil poster kerja kelompok lainnya, seperti itu, Pak. Untuk window shopping, ya. Itu kan tadi Pak Fahmi bilang kan untuk menggambar secara bersama-sama seperti itu ya. Mungkin konsepnya seperti itu atau gimana ini? Window shopping itu metode presentasinya sih, Pak. Metode presentasinya. Ya. Untuk metode pembuatan posternya itu diskusi ya. Diskusi di pertemuan sebelumnya, jadi pertemuan besok. Nah, strategi apa nih kira-kiranya untuk mencapai tadi kerjasama peserta didik, kemudian keaktifan dan berjalannya metode pembelajaran window shopping itu? Baik, untuk yang pertama strateginya itu pembentukan kelompok secara heterogen, di mana tidak ada yang memilih-milih kelompok atau pengen dengan teman sebangkunya atau teman dekatnya saja, jadi semuanya akan diacak gitu untuk pembentukan kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu melalui media poster di mana dibuat itu secara bersama-sama untuk mendorong sisi kerjasama. Kemudian yang ketiga yaitu metode diskusi dan window shopping, di mana ini untuk mendorong keaktifan siswa. Nah, itu kami luar biasa sekali nih Pak Fahmi rencana pembelajarannya. Saya lihat ya, kira-kira nih kapan kita akan melaksanakan observasi di kelas? Barangkali pembelajaran yang terdekat itu di kelas 10 pada hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya? Jam ke-3 ke 4, jam setengah 9. Oke, kita buat kesepakatannya hari Kamis yang ke-3 ke 4 kelas 10 ya. Nah, kira-kira apa yang diinginkan oleh Pak Fahmi dalam bentuk dukungan? Misalkan dukungan apa sih yang diinginkan Pak Fahmi, gitu kan? Bisa jadi di di sarana mungkin, kemudian mungkin perlunya dukungan dari siapa gitu kan untuk pencapaian tujuan pembelajaran ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini pertama saya meminta dukungan dari wali kelas, di mana otomatis untuk penempelan poster itu akan banyak ditempel di kelas dan itu mungkin akan bertahan beberapa minggu poster itu. Jadi saya akan minta dukungan, meminta izin pada wali kelas di mana kelasnya akan dipakai untuk presentasi window shopping itu. Kemudian kedua, saya juga meminta dukungan dari seluruh warga sekolah dengan segala elemennya, di mana barangkali pembuatan poster, kemudian presentasi menggunakan window shopping itu akan membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen di sekolah, entah
secara langsung ataupun secara tidak langsung. Mungkin dukungan-dukungan yang dibutuhkan ya. Iya. Baik Pak Fahmi, sekali lagi terima kasih ya, lancar wawancara tes CGP-nya, mudah-mudahan masuk ya. Amin. Kita bertemu hari Kamis lagi. Siap. Ya. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Sarana? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya udah hadir ayeuna? Pasti. Sudah ya? Belum sudah ya? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin ya. Masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Integrasi nasional. Kemarin kita sudah belajar tentang integrasi nasional mengenai apa saja? Pengertian, syarat, terus faktor pembentuk dan faktor paham. Coba satu kata mengenai integrasi itu apa artinya? Persatuan. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan, di mana minggu kemarin kita sudah membuat poster ya. Dan hari ini kita tinggal mempresentasikannya dengan metode window shopping ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian semua setelah selesai dari pembelajaran ini diharapkan mampu untuk mempresentasikan, menyajikan hasil dari analisis mengenai integrasi nasional. Sekarang silakan duduk ke kelompok masing-masing. Masih kelompoknya? Masih. Silakan posternya juga yang belum ditempel di bawah. Sampai masih Pak? Ini sudah barang. Akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik per kelompok ya. Ini nanti LKPD berisi lembar penilaian yang harus diisi dan juga pertanyaan yang harus dijawab, yang harus kalian cari jawaban. LKPD-nya Indah dan kawan-kawan. Kelompok 2 Gea. Kelompok 3 Abidal. Kelompok 4 Fikri. Kelompok 5 Apri. Kelompok 6 Resti. Sudah ada KPD-nya? Silakan dicermati. Di situ pertama ada lembar penilaian yang akan digunakan oleh kalian untuk menilai kelompok lain. Ada 3 indikator yang harus dinilai. Pertama yaitu apa itu di situ? Keindahan. Silakan nanti berkunjung ke kelompok lain. Kalian akan berkunjung ke kelompok lain. Dinilai keindahannya. Apa itu keindahan? Lihat visualisasi dari posternya. Itu bagus enggak? Burung garudanya itu susun sesuai dengan ketentuan atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua apa? Kekompakan. Masih ingat dengan instruksi pertama bagaimana cara menggambar burung garudanya? Digambar oleh? Ya, digambar oleh semua anggota. Jadi setiap anggota menggambar burung garuda di bagian yang berbeda. Ada yang menggambar kepalanya, ada yang menggambar ekornya, ada yang menggambar bagian lambang-lambangnya. Nah, jika itu untuk semua kelompok terlibat, tanyakan kepada kelompoknya yang terlibat enggak semuanya. Kalau terlibat maka nilainya bagus. Kalau tidak terlibat jelek. Misalkan hanya one man show, hanya satu orang yang mengerjakan, maka nilainya jelek. Ya. Terakhir adalah
Kejelasan. Nanti daftar pertanyaan itu silakan cari tahu jawabannya kepada kelompok lain. Nah, bagaimana cara kelompok lain menjawabnya? Jika jelas nilainya bagus, jika jelek maka nilainya jelek gitu ya. Begitu? Ada yang menanyakan? Tidak ada? Jika begitu silakan ke depan poster masing-masing. Ini sekarang silahkan dibagi satu kelompok itu menjadi dua bagian, dua tim. Satu tim menjadi tuan rumah dan satu tim lagi menjadi tamu. Oke, jadi lembar penilaian ini dibawa oleh tuan rumah apa tamu? Oleh tamu. Nanti silakan tamu berkeliling sesuai dengan arah kebalikan jarum jam gitu ya, ke arah sini, ke arah kanan. Kemudian nanti tim tuan rumah tugasnya adalah menjawab. Oke. Seperti itu, paham ya? Nanti untuk waktu berkelilingnya Bapak kasih waktu. Jadi nanti bergeraknya sesuai instruksi dari Bapak. Gitu ya? Oke, sekarang silakan dimulai berkeliling dari ke arah kanan. Oke, silakan. Oke. Maka dijelaskan oleh kelompoknya, dipresentasikan ya. Nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrasi, artinya menyatukan dalam menurut KBBI. Integrasi artinya persatuan hingga menjadi satu kesatuan yang besar dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris syarat integrasi. Satu di kalangan bangsa Indonesia sepertinya hanya dinyatakan dalam sebuah negara adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan simbolnya ini lambangnya kayak melambangkan apa? Ini lambang badak yang dia badak ya itu banteng gitu. Kenapa nggak gambar banteng gitu? Kenapa nggak gambar sapi? Kan sudah integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate dan artinya menyatukan, menggabungkan dan bersatukan. Terus itu juga secara terus selanjutnya ada faktor penggerak, di sini tuh ada 4. Nah, faktor pendorong di sini ada 8 dan syarat-syaratnya ada 3. Oke, next kita ke kelompok selanjutnya. Ya, siap.
harus gambar banteng. Saya jadi gambar negara Indonesia. Rangkaian penghargaan terhadap kemajuan yang bersifat politik, penghargaan dengan langsung antar golongan orang yang toleran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, dan yang terakhir adanya ketidakpuasan terhadap timbangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Menjadi satu kesatuan yang berbulan dan utuh. Kata di sini ada salah yang ini salah seharusnya pembangunan satu kesatuan ada jadi lampu satu Oke, kalau sudah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk kelompok masing-masing. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Jalan-jalan, tidak ngantuk ya? Nah, sudah ada nilainya? Baik, sekarang silakan diisi nilai
materinya rentangnya dari 60 ke 90 seperti sudah katakan di lembar tersebut. Kemudian jika sudah dikumpulkan ke depan lembar hasil penilaiannya. Sudah, silakan dikumpulkan. Yang sudah beres langsung dikumpulkan di sini. Ada yang belum mengumpulkan? Darul? Ya, Darul. Oke, dari hasil penilaian ini bisa disimpulkan kelompok yang mendapat nilai baik paling banyak itu adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini gambarnya? Oh iya, bagus sekali. Nah, kenapa? Kok Pak, kenapa nilainya bagus tapi gambar burung garunya seperti tidak bermasalah? Itu adalah bukti bahwa gambar burung garunya itu melibatkan semua orang. Jadi ingat di materi ini itu kita bertujuan untuk menghayati integrasi, di mana integrasi itu bineka tunggal berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar tentang integrasi ya. Apa artinya integrasi tadi? Persatuan. Nah, dalam semua pengertian yang sudah kalian pelajari ada satu kata yang sama, yaitu penyatuan. Sekarang kita akan beranjak ke apa itu disintegrasi? Perpecahan. Nah, jadi sekarang silahkan Bapak akan membuat list di depan ya, sesuai dengan nomor kelompok masing-masing. Setiap kelompok silakan cari satu kasus disintegrasi di Indonesia. Coba contohnya apa kasus disintegrasi di Indonesia? Tawuran, boleh apa lagi? Demo kan disintegrasi bukan demo? Kenapa bukan? Karena itu adalah hak warga negara. Demonstrasi bukan contoh disintegrasi demonstrasi itu. Disintegrasi itu contohnya yang memecah belah Indonesia. Selain tawuran apa coba? Tahu kasus OPM? Apa itu? Organisasi Papua Merdeka. Seperti contohnya ya. Jadi setiap kelompok silahkan cari satu kasus, tuliskan di depan, tidak boleh sama dengan kelompok lainnya. Silahkan, semakin cepat berarti kesempatan kalian semakin banyak. Boleh buka HP-nya untuk mencari kasus disintegrasi apa yang terjadi di Indonesia. Kelompok berapa sesuai kelompoknya ya? Oh ini ya. Yang dicari adalah kasus. Ingat kasus itu ada 5W 1H. Jadi benar-benar terjadinya kapan? Di mana ya? Yang sudah ketemu, silahkan diskusikan sama teman kelompoknya. Tuliskan 5W 1H dari judul yang sudah kalian tulis di depan. Masih ingat 5W 1H? Apa saja? Where? Why? Go.
Silakan ya tulis di buku masing-masing. Oke, siap. Lanjut. Antar agama di Ambon. Indonesia. Ayo ya, guru-guru ya. Nanti ketemu sama kelompok lain kasusnya. Masyarakat di mana gitu terjadinya? Misalkan tawuran antara warga di mana? Misalkan di Bekasi atau di Jakarta. Coba cari tawuran antara warga. Kelompok mana lagi yang belum? Cuma 2 kelompok lagi ya? Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Integrasi nasional dan Oke, jadi kesimpulannya integrasi nasional itu adalah persatuan dan disintegrasi adalah apa caranya kasus disintegrasi? Satu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai masih di tema yang sama, tapi mengenai sikap kita terhadap integrasi nasional. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari Furqan Imansyah. Saya merupakan CGP Angkatan 6 SMAN 1 Bantarujek, Kabupaten Majalengka. Saya masuk ke dalam kelompok PP 082. Di sini ada juga PP saya dari PP 082, Ibu Liana Iskandar. Kemudian ada rekan sejawat saya, ya, Bapak Fahmi Alizar Nur Fahmi. Ya, sini merupakan seperti. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melaksanakan penguatan mengenai supervisi akademik, di mana sebelumnya saya telah melaksanakan pra-observasi dengan rekan sejawat saya Bapak Fahmi untuk supervisi akademik, di mana pada pra-observasi tersebut kami berdiskusi mengenai rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas pada proses pembelajaran. Saya juga dengan rekan saya Pak Fahmi sudah melaksanakan observasi dan pembelajaran di kelas dengan apa yang telah direncanakan pada diskusi sebelumnya pada tahap pra-observasi. Nah, kali ini saya akan melaksanakan tahapan selanjutnya dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi, di mana kami akan melaksanakan penguatan mengenai supervisi akademik terhadap apa yang telah dilaksanakan pada supervisi sebelumnya, yaitu observasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah
Alhamdulillah. Kemarin sempat tidak sehat ya. Iya, kemarin kebetulan setiap hari hujan jadi diguyur terus. Flu mungkin ya. Iya. Ya, aduh. Alhamdulillah ya sudah bisa kembali lagi aktivitas dengan rekan-rekan di SMA 1 Bantar Rezeki ini. Kemudian perkembangan CGP itu gimana Pak? Itu kan udah tahap akhir ya? Iya. Udah tahap akhir. Iya. Udah ada pengumumannya belum? Belum, alhamdulillah baru beres wawancara. Sesuai jadwal sih harusnya hari ini tanggal 10. Tapi tadi pagi dilihat belum muncul hilal. Belum muncul hilal ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah insya Allah ya. Insya Allah lulus, mudah-mudahan berhasil sehingga kita dapat berkolaborasi ya dengan rekan-rekan yang telah dulu melaksanakan program guru penggerak Pak Fahmi. Baik Pak Fahmi, ini adalah rangkaian terakhir dari supervisi akademik ya, di mana kita akan melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan ya. Kemarin juga Pak Fahmi sudah ngobrol-ngobrol Pak, saya mau refleksi mengenai pembelajaran yang kemarin di 10 IPS 7 dilaksanakan ya, insya Allah saya kan insya Allah karena belum sempat nih ya, belum sempat ya, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan ya, termasuk persiapan pesantren Ramadan juga Pak Fahmi ya. Jadi saya mohon maaf sekali ya, mohon maaf baru bisa hari ini nih ya, kita melaksanakan refleksi. Baik, nah pada proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan, kira-kira apa nih yang dinilai oleh Pak Fahmi itu sudah baik dalam proses pembelajaran kemarin itu Pak Fahmi? Ya, jadi ketika pembelajaran kemarin saya menggunakan metode Windows Shopping yang dimana KD-nya waktu itu adalah menyajikan tentang Pancasila. Jadi kata kuncinya kan adalah kata kunci keterampilan, kata kerja keterampilan, sehingga saya menggunakan metode Windows Shopping. Salah satu kelebihan dari metode yang saya laksanakan barangkali menurut saya metode yang saya laksanakan kemarin dalam pembelajaran sudah student center, mengaktifkan siswa, kemudian menumbuhkan inisiatif siswa untuk bertanya dan untuk menjelaskan, kemudian peserta didik juga merasa lebih enjoy dengan pembelajaran, di mana memang kita tahulah materi Pancasila itu jika metodenya biasa-biasa saja itu akan sangat membosankan, akan ngantuk. Nah, salah satu kelebihannya barangkali anak-anak di sini lebih aktif untuk menjawab dan menjelaskan mengenai materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Ya, saya juga melihat kemarin dari segi kerjasamanya ya bagus, itu kerjasamanya. Itu juga kan masuk ke dalam kompetensi sosial ya, emosional juga kan. Itu kerjasama, interaksi sosial itu kan, muter-muternya itu kan aktif ya, aktifannya memang ada itu, aktifannya muter untuk melihat apa namanya gambar dari poster itu ya, luar biasa sekali kemarin saya lihat tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan ya. Kemudian kira-kira nih Pak Fahmi, apa indikator ketika murid tersebut paham terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Fahmi dalam proses pembelajaran kemarin itu? Baik. Salah satu indikatornya barangkali pertama setelah pembelajaran kemarin dilaksanakan post-test. Post-test itu pertama berupa tes lisan gitu mengenai indikator kata kunci penting di dalam materi tersebut. Kemudian setelah itu juga dilaksanakan post-test melalui soal uraian menggunakan aplikasi Google Form, di mana mereka mengisi bersama teman kelompok mereka masing-masing. Setelah itu, dari hasil Windows Shopping tersebut, saat anak-anak itu dibagi kelompok dan berkeliling, mereka juga harus menulis pertanyaan, hanya memberi satu pertanyaan kepada setiap kelompok, kemudian menuliskan jawabannya. Itu juga hasilnya itu di dalam sebuah LKPD. LKPD juga dikumpulkan, sehingga itu menjadi bahan penilaian saya mengenai ketercapaian indikator materi yang sedang diajarkan.
indikatornya ya. Kemudian apa nih perasaan Pak Fahmi ketika dalam proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan itu kan saya lihat itu anak-anak merasa senang ya, kemudian pemahaman juga tercapai karena saya lihat kemarin itu anak ketika muter untuk mencari atau mengidentifikasi tentang poster tersebut kayaknya mangguk-mangguk gitu kan. Gimana nih perasaannya Pak Fahmi? Ya pertama sih merasa senang gitu, terus saya juga merasa tidak capek kalau mengenai pada seperti itu karena polanya adalah student center. Kemudian saya juga merasa harus lebih mengeksplorasi diri lagi karena saat itu salah satunya ketika saya memantau, saya juga ikut berkeliling, itu kadang-kadang suka ada aja anak yang tidak mengikuti pembelajaran itu dengan baik gitu. Terus ikut dengan kelompoknya bertanya, dia malah malas-malasan gitu, malah diam saja atau malah main HP, bawa HP sambil keliling-keliling. Barangkali itu juga bikin perasaan saya agak gregetan gitu. Tapi itu juga saya atasi dengan mendorong teman-teman kelompoknya untuk saling bergantian bertanya dan menjelaskan. Baik, kami ya tadi kan lebih berkreasi lagi gitu kan, berkreasi lagi. Nah, berhubungan dengan lebih berkreasi lagi nih Pak Fahmi, apa nih yang kira-kira Pak Fahmi perlu kembangkan lagi menurut Pak Fahmi itu ketika dalam proses pembelajaran kemarin berlangsung yang tadi kata Pak Fahmi katakan bahwa terkadang nih anak tidak aktif, ada satu atau dua anak yang tidak aktif dalam kelompoknya, malah main HP, kemudian lainnya. Selain dari itu kira-kira apa lagi nih untuk pengembangan selanjutnya dalam proses pembelajaran? Mungkin barangkali ke depannya yang perlu dicoba bisa dibuat kelompoknya itu berdasarkan diferensiasi tertentu. Mungkin dari hasil penilaian sebelumnya ataupun dari minat, bakat dan keinginan siswa gitu. Sehingga dikelompokkan berdasarkan minat bakat mereka. Mungkin itu akan mendorong siswa itu tidak pasif karena merasa mereka menyukai gitu apa yang mereka pelajari atau caranya terus disampaikan dengan apa yang mereka sukai. Kemudian yang kedua yang perlu dikembangkan menurut saya salah satu mungkin yang masih saya rasa kurang di dalam pembelajaran saya barangkali refleksi, Pak. Jadi apa yang didapatkan siswa saya seringkali lupa gitu untuk merefleksikan bagaimana perasaan mereka dan apa yang sudah mereka pelajari hari ini dan mungkin manfaat yang mereka dapat di dalam refleksi mungkin itu yang harus dikembangkan secara kreatif barangkali. Sebelumnya sebenarnya ada dua ya untuk ininya. Saya juga melihat kemarin dalam proses filosofi itu kalau tidak salah kan si anak yang menjelaskan itu cuma itu aja ya. Nah itu aja. Mungkin bagaimana bisa menjadi aktif seluruh murid tersebut itu secara bergantian gitu kan, kalau menurut saya kan secara bergantian dalam rangka menerangkan kepada tim tabuknya gitu kan, sehingga aktif juga gitu kan, keseluruhan aktif. Ya. Luar biasa sekali Pak Fahmi ya dalam proses pembelajaran kemarin seperti akademik kemarin. Saya lihat itu memang budaya positifnya ada ya, karena memang kan dari pertama juga berdoa, kemudian di akhirnya juga berdoa. Sebetulnya berdiferensiasi juga sudah termasuk Pak Fahmi ya. Ya, termasuk konten juga kan dengan adanya poster dan shopping juga kan. Kemudian KSE-nya masuk juga sebetulnya, sosial emosionalnya ya, dengan kerjasama, dengan tanggung jawab memilih pelaporan dari kelompok-kelompok itu juga termasuk sosial emosional Pak Fahmi ya, bertanggung jawab itu luar biasa sekali. Memang mudah-mudahan kedepannya dengan apa yang kita refleksikan dari proses pembelajaran kemarin, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya akan lebih sempurna dan mengakomodir kebutuhan anak gitu ya. Mudah-mudahan lah.
Insya Allah kita sama-sama ya, sama-sama apabila ada yang perlu didiskusikan, saya terbuka. Nanti kita berdiskusi dan kita sharing bagaimana seharusnya pembelajaran yang dilaksanakan. Baik Pak Fahmi, terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan supervisi yang telah kita laksanakan akan berdampak positif pada pembelajaran murid ya. Kualitas pembelajaran dan akhirnya mengarah kepada kualitas yang didapatkan oleh murid. Terima kasih Pak Fahmi. Sama-sama. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian coaching yang saya laksanakan dengan Pak Fahmi ya, merupakan penutup rangkaian dari supervisi akademik ya, observasi, kemudian observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Terakhir saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap pengajar praktik saya ya, Ibu Lia dari PP 082 atas bimbingannya ya, atas pengarahannya, atas pendampingannya yang telah dilakukan selama ini kepada saya. Dan kemudian saya juga berterima kasih banyak kepada rekan sejawat saya, Pak Fahmi ya, telah membantu saya dalam tugas proses coaching supervisi akademik ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan itu akan bermanfaat bagi murid-murid kita ya, terutama dalam peningkatan proses pembelajaran kepada murid yang berpihak kepada murid. Mungkin sekian Ibu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fahmi Alizar Nur Fakhruddin SPD. Saya adalah guru PPKN di SMA Negeri 1 Bandar Rejek. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan refleksi saya terhadap kegiatan coaching bersama Bapak Gifari SPD sebagai bagian dari pendidikan guru penggerak yang sedang beliau jalani. Dari hasil coaching kemarin, pertama, saya merasa sangat bersyukur terhadap kegiatan coaching kemarin karena saya mendapatkan ilmu dan perspektif baru mengenai berbagai kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Kemudian yang kedua, saya merasa bersemangat karena saya menemukan terdapat banyak sekali potensi-potensi yang dapat digali lebih dalam lagi, baik dari sisi saya sebagai guru, dari sisi peserta didik maupun dari sisi lingkungan di sekitar SMA Negeri 1 Bandar Rejek. Kemudian yang ketiga, coaching kemarin bersama Bapak Gifari membantu saya, mendorong saya untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul serta berbagai alternatif solusi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Demikian refleksi saya terhadap kegiatan coaching kemarin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gifari atas diskusi, ilmu, dan perspektif barunya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi peserta didik secara keseluruhan. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.